Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya percaya hari ini pun menjadi hari di mana saudara bisa mendapatkan pewahyuan, kebenaran yang akan mengubah kehidupan kita. Nah, khusus pada hari ini saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya memiliki perspektif yang benar tentang masalah, krisis. Yang namanya krisis dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang wajar, normal, lumrah, common. Artinya semua orang menghadapi krisis. Semua orang menghadapi masalah, semua orang menghadapi problema. Persoalannya adalah apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita menghadapinya, dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Itu sangat tergantung dari perspektif kita. Cara kita memandang masalah menentukan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mau mengajarkan kepada Anda kebenaran bahwa krisis adalah jembatan keajaiban. Saya mau mengatakan ini kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hampir semua mujizat, hampir semua keajaiban didahului oleh persoalan. Hampir semua mujizat dimulai dengan masalah. Saudara lihat perjalanan umat Israel yang pada waktu itu mereka mengadakan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada banyak masalah. Mulai masalah mau menyeberang laut, bagaimana masalah kekurangan air, masalah kekurangan makanan, masalah leadership, dan hampir semua masalah diikuti oleh keajaiban. Laut terbelah, batu mengeluarkan air, kemudian ada roti mana, burung puyuh, dan keajaiban-keajaiban yang lain. Nah, itu sebabnya saya mau mengajarkan kepada Anda pada hari ini bahwa betapa penting memiliki cara pandang yang benar mengenai krisis. Dan khusus untuk pelajaran ini saya mau mengajarkan kepada Anda kisah mujizat pertama yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal yang kedua, saudara akan menemukan bahwa Yesus dengan Maria dan beberapa murid diundang menghadiri pernikahan di desa Kana. Dan sementara pernikahan berjalan, pesta berjalan seperti biasa, tiba-tiba ada masalah. Masalahnya apa? Kehabisan air anggur. Nah, ini saudara, kehabisan air anggur pada zaman itu bisa menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi mempelai yang sedang mengadakan pesta. Saya membaca beberapa penafsir mengatakan orang yang sedang mengadakan pesta kemudian kekurangan air anggur itu punya sanksi sosial yang sangat-sangat tinggi. Apa sanksinya? Diomongin orang. Kalau saudara bikin pernikahan kemudian kekurangan makanan atau orang datang sudah tidak ada minum, tidak ada makan, saudara pasti akan diomongin orang sekampung. Belum lagi katanya menurut seorang penafsir bisa saja itu menjadi masalah hukum. Anda bisa diperkarakan. Jadi kekurangan air anggur bukan sekedar masalah malu, tetapi ada resiko-resiko yang lain dan itu serius. Dalam situasi seperti itu, saudara, Ibu Maria datang kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan air anggur. Yesus mengatakan, "Ibu, waktuku belum sampai, waktuku belum tiba." Tetapi Maria dengan begitu yakin bilang sama pelayan-pelayan dan mengatakan, "Ikuti saja apa yang dia katakan." Kemudian Yesus memerintahkan para pelayan untuk memenuhi tempayan yang seharusnya untuk membasuh kaki dengan air. Tiap tempayan berisi 100 liter. Dan setelah penuh dengan air, Yesus mengatakan cendok itu airnya bawa ke pemimpin pesta. Dan disitulah terjadi mujizat. Air itu berubah menjadi anggur. Mujizat pun terjadi. Nah, ini yang saya mau mengatakan kepada Anda dari awal. Perspektif Anda, cara Anda melihat masalah
menentukan bagaimana Anda menyelesaikan masalah. Ini yang pertama. Tolong pahami ini bahwa yang namanya masalah bisa kapan saja terjadi, terhadap siapa saja dan di mana saja. Bahkan masalah bisa terjadi saat Anda mengadakan pesta. Saat Anda sedang mengadakan upacara pernikahan, atau saudara sedang syukuran, atau saudara sedang menikmati berkat Tuhan, tiba-tiba ada masalah. Karena apa? Yang namanya masalah itu seperti tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba datang persoalan suami kena PHK, ya kan? Tiba-tiba datang persoalan anak sakit. Tiba-tiba datang persoalan suami lari dengan orang lain. Tiba-tiba datang persoalan saudara-saudara mengalami pengkhianatan atau diomongin orang, atau saudara menghadapi sesuatu yang Anda tidak pernah pikirkan. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk wanita atau pria atau mempelai, penguasa atau rakyat biasa. Siapa saja bisa mengalami yang namanya masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bisa terjadi kapan saja. Tidak peduli Anda masih anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, apakah Anda orang percaya atau tidak percaya, kita semua bisa menghadapi masalah. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara-saudaraku, bahwa persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan yang biasa. Tahu biasa? Common. Apa? Common. Saya mengalami, tetangga saya mengalami, mertua saya mengalami, pimpinan saya mengalami. Siapa saja bisa mengalami. Your problem is common. Masalahmu adalah masalah yang biasa. Saudara-saudara, waktu saya belajar Yohanes pasal 2 mengenai pernikahan di Kana, saya mulai bertanya-tanya. Wow, di situ ada Yesus. Di situ ada Tuhan yang Maha Tahu. Kenapa di dalam hadirat Yesus pun masih ada persoalan? Nah, ini perspektif ini perlu Anda pahami, bahwa hidup dipimpin oleh Yesus, hidup di hadirat Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan tidak membebaskan kita dari persoalan. Saya ulangi lagi, Anda hidup dekat dengan Tuhan, sering datang ke gereja, ikut melayani, membayar perpuluhan, baca firman Tuhan, memimpin pujian, tidak membebaskan Anda dari masalah, tidak membebaskan Anda dari persoalan. Buktinya apa? Yesus ada di dalam pernikahan itu, tetapi toh mereka menghadapi persoalan. Jadi saya mau meluruskan pandangan yang mengatakan, oh kalau kau percaya kepada Tuhan kau akan bebas dari persoalan. Itu ajaran yang salah. Oh kalau engkau percaya kepada Tuhan tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan. Itu ajaran yang sesat. Tidak ada janji di dalam firman Tuhan bahwa waktu kita percaya Tuhan, rajin beribadah, bayar perpuluhan, maka kita akan bebas dari persoalan. Tidak ada janjinya. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Apalagi yang menjanjikan kalau kamu ikut Yesus tidak pernah sakit, tidak akan kekurangan, akan menjadi kaya raya. Tidak ada. Saya mau mendudukkan masalah dalam perspektif yang benar, bahwa masalah bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja, termasuk di hadirat Yesus. Amin. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saya mau mengajar kepada Anda bahwa dalam situasi di mana Anda menghadapi masalah, ini yang penting. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Ini langkah pertama bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah adalah pahamilah bahwa masalah itu adalah masalah. Masalahnya apa? Krisis air anggur. Nah, di mana ada krisis, di mana ada kekurangan, di mana ada yang namanya problema apapun juga namanya, di mana ada kekurangan, di sana ada potensi krisis. Ada persoalan, ada masalah, kekurangan air anggur jadi masalah, kekurangan duit jadi masalah, kekurangan kepercayaan jadi masalah. Anda menjadi orang yang kurang setia akan jadi masalah.
Apa yang namanya kurang itu akan mendahului krisis. Krisis kepercayaan, krisis keuangan, krisis dalam pernikahan, krisis dalam pelayanan. Semua yang namanya kekurangan itu adalah krisis dan harus diselesaikan. Jangan dibiarkan. Amin. Jadi langkah berikutnya setelah memahami masalah adalah Anda harus cari penyelesaian masalah, bukan membesar-besarkan masalah. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang peka dan bisa menyelesaikan masalah, kalau ada masalah, segera diselesaikan, jangan dibiarkan, jangan dirohanikan. Masalahnya ini kekurangan air anggur. Ibu Yesus melihat ada masalah dan ini bisa membawa sanksi sosial. Bahkan katanya bisa menjadi masalah hukum. Maka dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan air anggur. Pelajaran yang sangat luar biasa untuk saudara dan saya adalah kalau ada masalah jangan kesana kemari cerita mengenai masalah. Jangan menyelesaikan masalah dengan menambahi masalah. Karena Anda suka membesar-besarkan masalah. Lebih baik Anda menjadi problem solver, bukan problem maker. Saudara mungkin pernah ketemu dengan orang yang kemana-mana cerita masalah. Masalah sepele saja bisa dibesar-besarkan seolah-olah di dunia ini tidak ada orang yang mengalami masalah seperti saya. Saya ini orang paling menderita di dunia. Saya orang paling ngenes di dunia. Tidak, masalahmu bukan paling besar dan bukan hanya engkau sendiri yang menghadapi masalah. Firman Allah mengatakan persoalanmu adalah persoalan yang biasa. Dan Allah tidak pernah membiarkan engkau menghadapi persoalanmu sendiri. Itu kata firman Tuhan. Maka daripada Anda kesana kemari menceritakan masalah, membesar-besarkan masalah, mencoba menciptakan masalah baru gara-gara Anda tidak paham dengan masalahmu, cari sumber yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah. Ikuti langkahnya Maria. Dia tidak datang kepada pemimpin pesta dan marah-marah kepada pemimpin pesta. Dia tidak datang kepada mempelai yang sedang mengadakan hajatan dan mengatakan, bagaimana kamu bikin hajatan tidak ada persiapan? Tidak, saudara-saudara. Jadilah problem solver. Orang yang kesana kemari bukan nyari masalah, bukan nambahi masalah, tetapi bisa menolong menyelesaikan masalah. Jangan juga menjadi orang yang suka ngumbar masalah orang lain. Saudara-saudara, ini pelajaran buat kita semua. Kalau Anda ingin menjadi orang yang diberkati kemana-mana, jadilah problem solver. Bukan problem maker, problem solver. Kemana-mana saudara punya niat untuk menolong orang menyelesaikan masalah. Seperti Maria, dia datang kepada Yesus dan mengatakan mereka kekurangan atau kehabisan air anggur. Saya mau mengatakan kepada Anda, orang yang tepat atau langkah yang paling tepat waktu Anda punya masalah, datang kepada Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah, yang pernah mengatakan begini, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengatakan begitu. Dan saudara bisa melihat dalam sepanjang sejarah perjalanan Tuhan Yesus, yang sakit, yang lumpuh, yang kekurangan, yang dirasuk setan, semua datang kepadanya dan mendapatkan pertolongan. Dan dia mengatakan bahwa kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia juga yang menjanjikan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya hari ini Anda punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongan. Saya tidak tahu persoalan saudara apa, tetapi orang yang paling tepat atau sumber yang paling tepat yang harus Anda datangi adalah, ku datang pada salib itu. Datang di kaki salib. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, berkatilah aku. Tuhan, inilah masalahku. Tuhan, tolong selesaikan masalah pernikahanku. Tuhan Yesus, aku membutuhkan terobosan keuangan. Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya senang sekali
dengan langkah yang dilakukan oleh Ibu Maria. Dia datang kepada Yesus dan mengatakan, mereka kehabisan air anggur. Dan Yesus mengatakan, Ibu, saatku belum tiba. Ini yang saya tertarik sekali, saudara. Di dalam beberapa tafsiran, Yesus sedang mengatakan, waktu pelayananku belum tiba. Waktu untuk berkarya belum tiba, karena dia tidak melakukannya sendiri. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya dari surga. Dengar baik-baik. Sehingga ada penafsir yang mengatakan, Yesus tidak langsung bertindak. Dia harus meminta petunjuk Bapaknya, apakah ini waktunya sudah tiba. Nah, saudara-saudara, ternyata ini pelajaran yang luar biasa. Yesus tidak tinggal diam ketika ada orang menghadapi krisis, ada orang menghadapi masalah, ada orang menghadapi problema. Yesus tidak tinggal diam. Waktu Anda datang kepadanya, waktu Anda bersujud di kakinya, waktu Anda berdoa memohon pertolongannya, dia mengatakan, aku akan memberikan pertolongan padamu. Itu janjinya. Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Makanya Yesus melakukan keajaiban. Tetapi keajaiban itu terjadi dengan melakukan kerjasama. Nah, ini yang saya mau ajarkan kepada Anda. Bahwa hampir setiap mujizat yang terjadi melibatkan kerjasama dengan orang. Karena cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mau mengatakan ini. Bukan mujizat yang bukan Anda yang menantikan mujizat sebetulnya. Mujizat yang menantikan Anda. Maka Anda harus mengambil inisiatif. Apa yang harus dilakukan? Maria datang kepadanya. Setelah itu dia perintahkan kepada para pelayan, ikuti saja apa yang dia katakan. Dengar baik-baik. Ikuti saja apa yang dia katakan. Jadi untuk mengalami keajaiban dari krisis yang sedang Anda hadapi, nomor satu, beriman kepada Yesus. Amin. Seperti Maria, beriman kepada Yesus. Kedua, lakukan saja apa yang dia katakan. Amin. Lakukan saja apa yang dia katakan. Wow, ini yang bagian tersulit, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan kepada para pelayanan, penuhi tempayan pencucian kaki itu, atau tempayan yang untuk cuci kaki, penuhi dengan air. Nah, coba proyeksikan dirimu sebagai pelayan. Disuruh memenuhi tempayan yang adalah tempat pembasuhan kaki dengan air. Kalau saudara menjadi pelayan, mungkin ada pertanyaan, apa hubungannya dengan air anggur yang habis? Ini tempat untuk cuci kaki. Saudara-saudara, kenapa tak ditaruh di botol-botol? Kenapa ditaruh di tempayan tempat pencucian kaki? Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, saya tidak menemukan satupun pertanyaan dari para pelayan. Begitu juga pada waktu pelayan disuruh coba cedok itu air, bawa ke tukang pimpin atau pemimpin pesta. Tidak ada satu pelayan pun yang protes. Artinya apa? Lakukan saja apa yang Yesus katakan. Saudara-saudara, keajaiban menuntut ketaatan. Saya ulangi lagi. Yang namanya keajaiban itu menuntut ketaatan. Apa itu taat? Taat itu artinya Anda melakukan tanpa banyak pertanyaan. Kalau firman Allah mengatakan serahkanlah segala persoalanmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memperdulikan kamu. Bawa di kaki Tuhan apa yang menjadi persoalan hidup saudara, maka Tuhan akan mencampur tangan dalam hidup saudara. Lakukan saja. Tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak protes, lakukan saja. Itulah yang namanya taat. Amin. Taat. Ketika Anda taat, ketika Anda melakukan bagian Anda dengan setia tanpa banyak pertanyaan, di sana Anda akan mengalami keajaiban. Ketika Musa diperintahkan untuk angkat tangan, pukulkan tongkat itu di laut yang pada waktu itu mereka mau menyeberang, laut terbelah. Ketika Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkat ke batu, dia taat. Batu itu mengeluarkan air. Saudara, ketika orang buta itu disuruh pergi ke kolam dan membasuh mukanya, kemudian dia bisa melihat, taat.
Ketika Naaman disuruh mandi 7 kali yang awalnya tidak taat, pada akhirnya dia taat dan dia mengalami keajaiban. Jadi keajaiban itu menuntut ketaatan. Amin. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi, tapi kalau Anda ingin mengubah krisis menjadi keajaiban, yang pertama Anda harus beriman, yang kedua Anda harus melakukan sesuatu dalam ketaatan tanpa banyak pertanyaan. Maka lihatlah bagaimana Allah akan mengubah yang namanya krisis menjadi keajaiban. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah, dengar baik-baik saudara-saudara, di dalam ketaatan, saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Yang saya mengatakan, do your best and God will do the rest. Lakukan yang bisa Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan dan biarkan Dia yang melakukan sisanya. Amin. Apa yang saya bisa lakukan pada waktu kena sakit kanker? Saya berobat. Saya berusaha dari rumah sakit ke rumah sakit. Saya konsultasi dari dokter ke dokter, itu yang saya lakukan sambil berdoa. Dan pada akhirnya saya ketemu dengan dokter yang bisa menggratiskan kemoterapi 15 kali, radiasi 35 kali, gratis, tidak perlu bayar. Saya mengalami keajaiban. Pada waktu saya harus mengungsi dari dari Ambon ke kota Bali, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi ada tangan Tuhan terulur memakai seorang hamba Tuhan dari Australia yang membelikan tiket buat saya dan anak-anak saya. Sampai di Bali ada yang menyewakan rumah selama 2 tahun. Yang pada akhirnya saudara-saudara, saya bisa melihat tangan Tuhan yang perkasa menolong saya. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, jangan menunggu. Jangan menunggu sampai saudara melihat ada tanda-tanda di langit bahwa mujizat akan datang. Jangan menunggu. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Sisanya yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Makanya Yesus menggunakan apa yang mereka miliki untuk melakukan keajaiban. Dengan baik-baik. Mujizat sering terjadi dimulai dengan apa yang Anda miliki. Yang mereka miliki adalah tempayan, yang mereka miliki adalah para pelayan. Yesus memulai dengan apa yang ada. Gunakanlah apa yang ada, penuhilah apa yang menjadi perintahnya, taati saja apa yang menjadi kehendaknya, lakukan dengan sepenuh hati dan lihatlah keajaiban itu akan terjadi. Haleluya. Saya jadi ingat ada seorang janda yang sedang kelaparan dengan anaknya. Pada hari itu dia didatangi oleh seorang nabi dan nabi meminta, tolong bikinkan roti buat saya. Dan janda itu mengatakan, ini tepung tinggal sedikit. Kalau saya makan, kemudian saya makan dengan anak saya, hari itu selesai itu tidak ada makan lagi, kami akan mati. Tetapi nabi mengatakan, buat dulu buat saya. Saudara-saudara, perempuan ini dengan menggunakan apa yang dia miliki, apa yang ada, apa yang di depan mata, dengan taat membuat roti dan memberikan kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Ternyata tepung itu tidak habis sampai musim hujan tiba. Mujizat terjadi dengan apa? Dengan memakai apa yang ada. Apa yang Anda miliki saat ini. Mungkin Anda tidak punya banyak uang, tapi Anda punya keterampilan. Bisa bikin roti, bisa bikin martabak, bisa bikin tas. Lakukan sesuatu dan izinkan Tuhan berkarya. Setelah itu melalui karunia apa yang ada, yang Anda bisa miliki pada saat ini. Jangan menunggu sampai semuanya ada. Haleluya. Saya ingat 21 tahun yang lalu, saya tiba di Denpasar tidak punya apa-apa. Kami mulai dengan uang persembahan seorang pemuda dari Australia untuk menyewa rumah di Jalan Suli nomor 49 sebagai sekolah pelayanan waktu itu. Saudara, kami ngontrak dari gang ke gang, dari jalan ke jalan yang berbeda-beda, dari bangunan ke bangunan. Kami memulai dengan apa yang ada. Pada akhirnya kami bisa membeli sendiri kantor yang luar biasa megahnya.
Karena kami memulai dengan apa yang ada. Dan setia dengan apa yang ada dengan prinsip tadi. Do your best. And God will do the rest. Pelajaran buat saudara dan saya. Kalau mau mengalami mujizat. Kalau mau mengubah krisis menjadi keajaiban. 3 hal ini penting sekali. Number 1. Iman. Aktifkan iman saudara. Datang kepada Tuhan yang berjanji untuk melakukan keajaiban dalam kehidupan saudara. Yang kedua, lakukan saja apa yang Dia katakan. Taat. Yang ketiga, start with what you have. Mulai dengan apa yang Anda miliki. Adanya tempayan, adanya air cucian kaki, pakai saja. Akhirnya keajaiban itu terjadi. Saya mau memberitakan ini kepada Anda. Saya tahu ada yang sedang perlu terobosan keuangan. Ada yang sedang memerlukan pemulihan pernikahan, ada yang sedang menanti kehadiran momongan, ada yang sedang menanti kesembuhan, ada yang sedang menanti keajaiban dalam pelayanan. Apapun juga yang Anda perlukan, 3 hal tadi bisa menolong Anda. Amin. Mulai dengan iman, lakukan dalam ketaatan, mulai dengan apa yang Anda bisa miliki saat ini. And do your best. Lakukan yang terbaik. Sisanya Tuhan yang akan melakukan. Haleluya. Saya tidak tahu situasi Anda. Tapi kalau Anda mengatakan, Bapak, saya lagi perlu mujizat untuk pernikahan. Saya lagi perlu mujizat untuk beli rumah. Saudara-saudara, saya yakin ini ada di antara saudara yang rindu punya rumah sendiri. Ada yang rindu menemukan teman hidup. Ada yang rindu kapan saya bisa memiliki anak dalam pernikahan. Sudah 11 tahun menikah belum hadir seorang anak. Ada yang menantikan kapan bisa membangun gereja. Ada yang sedang berdoa kapan saya bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Mari kita meyakini kebenaran ini. Kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan keajaiban dalam hidup kita. Amin. Amin saudaraku. Saya mau berdoa buat Anda semuanya. Taruh tanganmu di dada. Izinkan Tuhan bekerja. Dan izinkan Allah melawat saudara. Bapa kami di dalam surga. Kami percaya kebenaran firman-Mu. Ya dan amin. Kami sudah menyaksikan mujizat yang terjadi di desa Kana. Air berubah menjadi anggur. Karena ada yang beriman. Ada yang melakukannya dengan ketaatan. Dan ada yang memulai dengan apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya kami melihat keajaiban pertama yang Yesus lakukan. Air berubah menjadi anggur. Sekarang kami berdoa buat saudara-saudaraku yang perlu kesembuhan. Perlu terobosan keuangan. Perlu pemulihan pernikahan. Perlu kesembuhan ilahi, perlu ngomongan dalam pernikahan. Aku berdoa, Bapa, Engkau melawat mereka, Engkau melakukannya. Sekarang juga Engkau menjamah saudara-saudaraku ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara, saya yakin sekali sementara saya berdoa tadi, ada saudara yang sedang dijamah oleh Tuhan. Ada yang sedang disembuhkan. Leher saudara yang kaku-kaku selama ini, Anda sedang dijamah oleh Tuhan. Ada di antara saudara yang seperti ya kan? Seperti sebah perutnya, kayak enek dan sebagainya. Anda sedang dijamah oleh Tuhan. Saudara yang jempol kaki kirinya sedang bermasalah, Tuhan sedang menjamah saudara. Saudara-saudara, saya yakin Tuhan sedang berperkara, Tuhan sedang memulihkan saudara. Tuhan sedang memulihkan kehidupan pernikahan, rumah tangga, suami, dan kehidupan saudara-saudara. Amin. Ini sahabat kita Miko Ayunaga yang mengatakan, Pak Pendeta mohon doanya buat anak-anak dan suami yang jauh dari saya. Saya sangat merindukan mereka. Amin. Tuhan akan menolong. Ibu Yudit juga yang mengatakan, Tuhan ajarkan kami untuk lebih taat kepada firman-Mu. Amin. Ibu Astuti yang mengatakan, amin. Puji Tuhan. Dan ini sahabat saya Pak Teguh, ini selalu setia Pak Teguh, yang mengatakan, selamat sore Pak Pendeta Paulus Wiratno, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yulin Rompis juga, salam Pak Pendeta. Saya menyalami semua saudara-saudara. Ini ada juga dari Ibu Romaida Situmeang yang mengatakan, Yesus akan memberi pertolongan menyelesaikan persoalan hidupku. Amin, amin, amin. Ingat ketiga hal tadi ya. Ketiga hal tadi yang akan menjadi rahasia bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa mengubah krisis menjadi keajaiban. Jadilah problem solver.
cari sumber yang bisa menyelesaikan, yaitu Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Yang kedua, lakukan bagian Anda dengan setia. Yang ketiga, mulai dengan apa yang Anda miliki, apa yang ada. Start with what you have. Mulai dengan apa yang Anda miliki. Amin. Ibu Lenti yang mengatakan, Tuhan, aku mau sembuh dari sakit lambungku. Aku yakin kuasa-Mu. Amin. Ibu, Tuhan sedang menjamah. Tuhan sedang melawat Ibu. Saya menyalami Bapak Ibu semuanya. Ibu Emma Pardosi yang baru bergabung, yang mengatakan amin. Atau mungkin sudah dari tadi Pak Filipus juga yang bergabung. Saya yakin, saudara-saudara, sekali lagi, saya yakin kebenaran yang terjadi di Kana bisa Anda alami hari ini dengan hal yang sama. Beriman kepada Yesus, ikuti saja apa yang Dia katakan, mulai dengan apa yang Anda miliki, do your best, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan, sisanya diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa agar video ini diviralkan, di-share ke teman-teman Anda. Dengan Anda berbagi video ini, Anda sedang memberkati mereka. Siapa tahu ada di antara mereka sedang bergumul dengan masalah mereka. Siapa tahu di antara mereka ada yang sedang menantikan keajaiban, dan rahasia ini menjadi jawaban bagi saudara-saudara kita. Amin. Ibu Norika yang mengatakan amin. Start with what you have in faith. Amin. Mulai dengan apa yang Anda miliki dengan iman. Bu Miko yang mengatakan, Tuhan Yesus, saya mau bersatu kembali dengan anak-anak dan suamiku yang sangat merindukan dan sangat menyayangi mereka. Ibu Miko, taruh tanganmu di dada, berdoa dengan saya. Saya mau minta saudara-saudara yang lain, mari kita bersatu hati menopang Ibu Miko ini, agar Tuhan melakukan keajaiban. Bapa, kami menyerahkan kerinduan hamba-Mu, Ibu Miko, supaya bisa bersatu dengan anak, dengan suami, dengan keluarganya. Kami berdoa agar hari ini ada keajaiban yang terjadi, mujizat di dalam nama Yesus. Engkau bisa memulihkan, Engkau bisa mengembalikan mereka, Engkau bisa menyatukan mereka di dalam nama Yesus. Amin. Ibu Miko, jangan lupa kalau ada mujizat, kabari kami, berikan kesaksian bahwa Tuhan bisa melakukan keajaiban. Haleluya. Sahabat kita dari Ibu Julia Korbi yang mengatakan amin. Terima kasih atas firman-Nya. Saya mau mengatakan, sahabat-sahabat, saya menyalami semua dari Papua, Sumatera, Kalimantan, NTT, Bali, Jawa, dan Sulawesi, Sabah, bahkan Singapura, Taiwan, Hong Kong, saudara yang ada di Malaysia, saudara yang di Australia, bahkan banyak yang dari Amerika juga yang menyaksikan ini. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin. Saya percaya sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yakini Bapak Ibu yang sedang menantikan keajaiban, Allah bisa mengubah krisis dan masalah menjadi berkat. Karena apa? Sekali lagi janjinya, persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan yang biasa. Allah tidak pernah mengizinkan engkau menghadapi persoalan melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Pelajaran saya minggu yang lalu, your problem is temporary. Persoalanmu sifatnya sementara. Masalahmu itu hanya sementara. Nanti ada waktunya Tuhan membuka jalan, memberikan pertolongan. Amin. Yang Anda perlukan adalah setia. Setia menunggu waktu Tuhan. Setia menunggu janji Tuhan. Setia melihat pertolongan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan menolong saudara. Dan kalau saudara sudah mengalami pertolongan, jangan lupa saksikan keajaiban itu untuk kita semuanya. Haleluya. Dan kita akan berdoa buat ibu kita, yaitu Ibu Norika Lahang, yang mengatakan, Pak, tolong mohon doakan bagi suami saya Robin yang dia didiagnosa ada tumbuh dalam usus, ya kan, kolon tumor, ada tumor dalam usus, dan dia akan bertemu dengan dokter. Ibu, mari beriman bersama-sama. Saya sembuh dari kanker. Saya mendengar kakak ipar saya juga pernah punya kanker rahim yang sudah stadium 4.
sudah menunggu kematian, bahkan dokter mengatakan dalam waktu 3 bulan dia tidak akan bisa bertahan kembali. Tapi Tuhan menjamah dia. Waktu periksa berikutnya tumornya hilang. Mari kita mengimani bersama-sama. Bapak Ibu, saya mengajak semuanya yang menonton, mari menolong Ibu Morika, berdoa buat suaminya. Semoga Tuhan akan melakukan keajaiban. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan Pak Robin dalam tangan-Mu. Hari ini juga Engkau melawat hamba-Mu. Tumor yang ada di ususnya dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus. Karena kami percaya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kami semuanya, maka bilur-bilurnya menghapuskan, menyembuhkan semua penyakit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, haleluya, haleluya. Ini ucapan terima kasih dari sahabat kita Saratu yang mengatakan, amin Pak Pendeta, saya mengucap syukur karena saya telah lulus teologi di salah satu universitas di Ambon. Amin, kita bisa merayakan bersama-sama saudara kita yang sedang mengalami keajaiban. Baik Bapak Ibu, itulah renungan kita pada hari ini. Ingat baik-baik, krisis adalah jembatan keajaiban. Semua keajaiban didahului oleh krisis. Semua mujizat dimulai dari persoalan. Jadi kalau Anda punya persoalan, punya krisis, dan punya 3 rahasia tadi, datang kepada Yesus, lakukan apa yang Dia katakan, mulai dengan apa yang ada, lakukan dengan setia, Anda akan mengalami keajaiban sebentar lagi. Buktikan apa yang saya katakan, jalani apa yang menjadi kebenaran firman, dan Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya mau mengakhiri dengan memberikan info. Sudah ada aplikasi Mercy Peduli. Saudara-saudara yang selama ini melihat Mercy Peduli bedah gereja, bedah rumah pendeta, menolong anak yatim piatu, menolong anak-anak hamba Tuhan, saudara bisa mendownload aplikasi di Android, di HP saudara. Ada aplikasi yang namanya Mercy Peduli. Saudara bisa mendownload dan saudara bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan saya yakin saudara yang belum sempat didoakan tadi, saya meyakini Tuhan melakukan keajaiban buat Anda semuanya. Haleluya. Ibu Jopardin Gulo atau Bapak Jopardin Gulo, mohon saya menderita penyakit asam lambung dan alergi makanan yang cukup parah di sekujur tubuh saya. Bung Jarvin Japardin, kita akan berdoa. Kemudian ada saudara-saudara yang belum sempat menulis, ya, saya mau mendoakan Anda semuanya. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saudara-saudara yang tadi belum sempat didoakan dan tidak sempat menulis pokok doa, tapi saudara ada penyakit, secara khusus saya mau berdoa. Bung Japardin, taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan siapa yang lain, mari kita mengimani bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan Bung Japardin ke dalam tangan-Mu dan saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang membutuhkan kesembuhan ilahi oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya Yesus. Engkau melakukan kesembuhan saat ini juga. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada lawatan, ada keajaiban. Tuhan, Kau sanggup melawat, Kau sanggup memberikan urapan, Kau sanggup memberikan kesembuhan saat ini juga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa di Making Life berikutnya. Dan saya yakin Tuhan memberkati. Amin. God bless you.